Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 28. Dalam pada itu terdengar Aku Tunggul Ametung berkata, "Nah, kuda sempana semua orang menjadi saksi. Witantra telah memenangkan perang tanding ini." Terdengar gigi kuda sempana gemeretak. Dengan terbata-bata ia menjawab, "Tidak adil. Siapakah yang telah mengambil keputusan itu? Bukankah tuanku lihat, alangkah lemahnya Kakang Witantra kini? Hamba telah mampu untuk berdiri tegak sendiri tanpa bersandar kepada orang lain, namun apakah Kakang Witantra mampu berbuat demikian? Tetapi kau berbuat curang atasnya," bantah Tunggul Ametung. "Ketika Witantra mencoba mendekatimu, pada saat kau terbanting karena kekuatan Aji Kalabama itu sendiri, kau telah menyerangnya tanpa disangka-sangka. Itu adalah salahnya sendiri," sahut kuda sempana. "Hamba belum dinyatakan kalah. Sehingga perkelahian itu belum berhenti. Apapun yang hamba lakukan masih dapat dianggap syah." "Tidak," potong Aku Tunggul Ametung. "Semua orang melihat itu sebagai suatu kecurangan." "Siapa? Ayo, siapa yang berani menjadi saksi bahwa aku telah berbuat curang?" teriak kuda sempana tiba-tiba. Matanya dengan nanar memandangi setiap orang yang berdiri di sekitarnya. Kini ia telah tidak lagi memerlukan bantuan orang lain. Ia telah dapat berdiri sendiri betapapun lemahnya. "Ayo, siapa? Siapa yang berani menyatakan dirinya menjadi saksi?" Tak seorang pun yang segera menjawab. Beberapa orang perwira prajurit sekalipun yang menjadi ngeri melihat Aji Kalabama menjadi ragu-ragu. Namun ada pula di antaranya yang sudah siap untuk menerima akibat apapun dalam menyatakan kesaksiannya dengan jujur. Namun yang mula-mula menjawab adalah Ken Arok. Aku adalah salah seorang saksi yang melihat kecuranganmu, Kakang Kuda Sempana. Kau menyerang bukan pada saatnya. Nah, apa katamu?" Bukan main marahnya kuda sempana mendengar jawaban itu, sehingga tanpa sesadarnya ia melangkah maju. Meskipun langkahnya masih belum tegak benar, namun ia berkata, "Berkatalah sekali lagi, Ken Arok. Mungkin aku masih mampu menyobek mulutmu itu." Beberapa orang tergetar hatinya melihat kemarahan kuda sempana kepada Ken Arok. Beberapa orang menyesalkan anak muda yang lancang mulut itu. Sebaiknya ia berdiam diri saja. Biarlah orang lain yang menjawab pertanyaan Aku Tumapel. Sebab dengan demikian, maka jawaban itu akan membahayakan dirinya. Dan kini ternyata kuda sempana itu menjadi sangat marahnya kepada Ken Arok. Mungkin saat ini kuda sempana yang lemah itu tidak akan mampu berbuat apa-apa, tetapi nanti atau besok atau lusa, maka dendam yang tersimpan di dalam dadanya akan dapat meledak setiap saat. Dengan cemas mereka melihat kuda sempana melangkah tertatih-tatih mendekati Ken Arok yang tidak bergerak dari tempatnya. Tetapi ada beberapa orang di antara mereka yang sama sekali tidak menjadi cemas melihat peristiwa itu. Aku Tunggul Ametung sendiri, Witantra dan kawan Ken Arok yang melihat anak muda itu memecahkan batu dengan jarinya. "Ken Arok," desis kuda sempana dengan marahnya. "Jangan membuat persoalan dengan kuda sempana. Apa kau sudah jemuh hidup?" Ken Arok masih tegak di tempatnya. Ketika kuda sempana menjadi semakin dekat, maka orang-orang yang melihatnya menjadi semakin cemas. Di antara para perwira terdengar salah seorang berkata, "Kuda sempana." Anak muda itu berkata sebenarnya, "Witantralah yang menang. Apakah kau tidak mengakui kemenangannya?" Kuda sempana berpaling ke arah suara itu. Seorang perwira yang bertubuh tinggi tegap dan berdada bidang. Ia mencoba menarik perhatian kuda sempana kepadanya, sebab ia sendiri merasa bahwa betapa saktinya kuda sempana, namun ia akan dapat mengimbanginya seandainya kuda sempana kelak mendendamnya. Tetapi terdengar kuda sempana berdesis, "Bagus. Ada dua orang yang harus aku ingat di dalam arena ini. Pertama Ken Arok, dan kedua adalah seorang perwira yang perkasa itu." Namun semua orang tiba-tiba terkejut mendengar Ken Arok tertawa. Sangat menyakitkan hati. Katanya, "Jangan ribut kuda sempana. Kalau kau ingin membuat soal-soal baru, aku tidak akan ingkar. Namun kali ini kau dikalahkan oleh Kakang Witantra." "Diam," teriak kuda sempana. "Diam, atau wajahmu aku hancurkan." "Kakang Kuda Sempana," sahut Ken Arok. "Keadaanmu sekarang lemah sekali. Apakah yang dapat kau lakukan dalam keadaan itu?" "Nah,
Biarlah tubuhmu menjadi kuat kembali. Marahlah kepada Ken Arok. Besok atau lusa. Tetapi sekarang sadarilah keadaanmu. Tubuh kuda sempana bergetar karena kemarahan yang memuncak. Tetapi ia tidak dapat mengingkari keadaannya. Dikenangnya pada saat Ken Arok memukul mati seorang prajurit di perjalanan kembali dari Panawijen dengan 1 kali pukulan. Dikenangnya apa yang dapat dilakukan anak muda itu ketika ia bertempur melawan Mahisa Agni. Karena itu, maka kuda sempana hanya dapat menggeretakkan giginya. Namun ia tidak berbuat apa-apa atas anak muda itu. Meskipun demikian banyak di antara mereka yang semakin menyesalkan sikap Ken Arok itu, di samping mereka menjadi semakin muak melihat kesombongan kuda sempana. Namun di antara mereka tumbuh juga di dalam hatinya pertanyaan. Apakah yang dapat dilakukan oleh Ken Arok itu sehingga ia berani menentang kuda sempana yang sudah dilihatnya memiliki ilmu yang sedahsyat itu? Demikianlah maka ketegangan itu dipecahkan oleh suara Aku Tunggul Ametung. Kuda sempana. Jangan mengingkari kenyataan. Witantra telah memenangkan perkelahian ini. Apakah kau tidak mengakuinya? Alangkah kuda sempana mendengar keputusan itu. Ketika ia memandang berkeliling, dilihatnya segenap mata memandang kepadanya dengan penuh tekanan, seakan-akan mereka itu telah bersekutu untuk menyatakan kekalahannya. Ketika sinar matanya sampai pada Witantra, maka dilihatnya orang itu telah berdiri tegak dan memandanginya pula dengan tajamnya. Terasa dada kuda sempana berdesir. Di antara sekian banyak orang, ia merasa seorang diri. Semua orang seolah-olah telah memihak kepada Aku Tunggul Ametung. Bahkan beberapa orang kawan-kawannya pelayan dalam pun sama sekali tidak menunjukkan kesetiakawanan mereka. Apalagi pelayan dalam yang bernama Ken Arok itu. Karena itu maka hatinya serasa terbakar oleh kemarahan yang meluap-luap. Marah kepada Witantra, kepada Aku Tunggul Ametung, kepada semua orang yang berada di sekitarnya. Tetapi ia tidak segera dapat berbuat apa-apa. Tiba-tiba otak kuda sempana yang licik itu mulai berputar. Ia kini mulai berpikir, apakah sebaiknya yang dilakukan? Disadarinya bahwa dalam keadaan yang demikian, ia tidak akan dapat menuruti perasaannya saja. Lambat laun disadarinya, bahwa para perwira yang berdiri di sekitarnya itu pun bukanlah anak-anak yang dapat ditakut-takutinya. Karena itu, maka tiba-tiba kuda sempana menganggukkan kepalanya sambil berkata lirih. Tuanku Aku Tunggul Ametung, hamba mengakui kekalahan hamba kali ini. Beberapa orang menjadi lega mendengar pengakuan itu. Namun Witantra dan Ken Arok mengerutkan keningnya tinggi-tinggi seakan-akan tersirat di dalam hati mereka bahwa kuda sempana tidak berkata sejujur hatinya. Dan ternyata mereka kemudian mendengar Aku Tunggul Ametung bertanya. Kenapa kali ini? Apakah pada saat yang lain kau merasa bahwa kekalahan ini tidak wajar? Kuda sempana menarik dahinya tinggi-tinggi. Sekali lagi ia mengangguk hormat sambil menjawab. Ampun tuanku. Hamba merasa kekalahan hamba. Tetapi Aku Tunggul Ametung itu merasakan pula sesuatu yang tidak wajar pada kuda sempana, yang hanya dimiliki oleh aku itu sendiri. Jauh lebih tajam dari yang dirasakan oleh Witantra dan Ken Arok. Sehingga karena itu maka aku itu berkata. Kuda sempana, kalau suatu ketika kau merasa bahwa kekalahanmu kali ini tidak adil maka biarlah kau mencoba untuk lain kali. Aku sendirilah yang akan turun ke arena. Kuda sempana tidak segera menjawab. Namun dari kedua matanya memacar sinar yang aneh. Sudah tentu ia tidak akan dapat berkata apapun di hadapan Tunggul Ametung saat ini. Tetapi amat banyaklah kata-kata yang tersimpan di hatinya. Amat banyaklah janji yang diucapkan di dalam hati itu. Janji untuk menuntut dendam. Biarlah kali ini aku melepaskan keinginanku untuk sesaat, geramnya di dalam hati. Bagiku hanya ada dua kemungkinan. Memiliki bunga dari lereng Gunung Kawi itu meskipun aku harus melenyapkan aku, atau memusnahkannya. Tetapi Tunggul Ametung ternyata berprasangka pula atas sinar mata kuda sempana itu, sehingga sekali lagi ia berkata. Kuda sempana, dendammu kau simpan di dalam hati. Tetapi jangan kau sangka bahwa aku akan memusnahkanmu dengan kekuasaanku. Tidak. Dalam persoalan ini kita berhadapan sebagai laki-laki. Bukan sebagai orang yang berkuasa dan bawahannya. Yakinkanlah ini. Karena itu aku, Tunggul Ametung akan siap menghadapi setiap persoalan yang akan timbul karenanya. Kuda sempana menundukkan kepalanya. Tetapi terdengar giginya gemeretak. Sedang beberapa orang lain menjadi bingung.
Bagaimana mungkin orang dapat memisahkan dirinya sendiri apabila akan dihadapinya kesulitan? Bagaimana mungkin Tunggul Ametung melepaskan hak dan kekuasaannya untuk mempertahankan keinginannya? Dan bagaimana mungkin kuda Sempana sebagai seorang pelayan dalam masih harus keras kepala bersaing dengan akunya? Gila, desah beberapa orang di antara mereka. Kenapa di istana ini timbul persoalan yang sedemikian anehnya, sehingga membuat beberapa orang pemimpin terpenting di Tumapel menjadi seakan-akan gila? Mereka telah melupakan adat dan tata cara. Mungkin mereka masing-masing ingin mempertahankan harga diri mereka sebagai seorang laki-laki. Atau gadis itu benar-benar memiliki daya yang dapat membuat orang-orang menjadi gila. Dalam pada itu aku Tunggul Ametung pun segera bersiap-siap untuk meninggalkan tempat itu. Sesaat ia memandang berkeliling kemudian katanya. Sayembara tanding ini telah selesai. Witantra memenangkan pertandingan sehingga ia mempunyai wewenang atas kemenangannya. Kemudian kepada Witantra ia berkata, "Kau boleh beristirahat dahulu Witantra, nanti malam datanglah ke istana bersama Ken Arok. Sekarang biarlah Ken Arok mengantarmu pulang." Sekali lagi para perwira dan para pemimpin pelayan dalam yang lain, kecuali kuda Sempana terkejut. Ken Arok sekali lagi mendapat kehormatan untuk menghadap aku. Sehingga mau tidak mau mereka terpaksa mengaitkan anak muda itu dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di saat-saat terakhir. Mungkin karena Ken Arok pada saat itu ikut serta dalam rombongan aku ke Panawijen sehingga anak muda itu dianggap banyak mengetahui persoalan-persoalan yang telah timbul. Mungkin aku melihat beberapa kelebihan pada anak muda itu. Namun ada juga yang sedang berpikir. Mungkin aku sedang menyuap Ken Arok, supaya ia tidak mengatakan apa yang diketahuinya tentang gadis Panawijen itu. Tetapi orang-orang itu kemudian melepaskan semua kesibukan angan-angan serta pikirannya. Sambil menggelengkan kepala, seakan-akan mengusir persoalan-persoalan yang tak mereka ketahui dengan pasti itu, mereka pergi meninggalkan halaman belakang istana setelah aku pun kemudian berjalan kembali ke istana diantar oleh beberapa orang pelayan dalam dan beberapa orang. Beberapa orang masih bercakap-cakap mempercakapkan apa yang telah mereka lihat. Namun beberapa orang lagi menganggap persoalan itu telah selesai. Berkata di antara mereka, "Ah, biarlah persoalan itu berlaku. Aku tidak berkepentingan sama sekali. Bukankah dengan perang tanding ini semuanya telah selesai?" Kawannya yang berjalan-jalan di samping tersenyum sambil menjawab. "Barangkali kau tidak mau dipusingkan oleh soal-soal yang tak berarti. Tetapi kami lupa bahwa kuda Sempana masih menyimpan dendam di dalam hatinya. Nah, bukankah itu bagaikan api disimpan dalam sekam?" Orang itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun tersenyum sambil berkata, "Heh, apakah kau telah melihat gadis itu?" Kawannya menggeleng lemah. "Kalau sudah, mungkin kau akan turut serta dalam sayembara tanding itu," berkata kawan itu lagi. Orang yang berjalan di samping tertawa. Ketika disadarinya beberapa orang berpaling kepadanya, maka dengan serta-merta suara tertawanya terputus. "Jangan main-main," gumamnya. "Kalau istriku mendengarnya, maka ia akan berontak." Kedua orang itu tersenyum, tetapi mereka tidak berkata-kata lagi. Mereka melihat kemudian kuda Sempana berjalan tergesa-gesa melampaui mereka, meskipun masih nampak betapa ia sangat lemah. Beberapa orang menarik nafas dalam melihat anak muda yang keras kepala itu. Namun yang lain memalingkan wajahnya. Sesaat kemudian arena itu telah menjadi sunyi kembali. Semua orang telah pergi. Yang tinggal hanyalah Witantra dan Ken Arok. Mereka berdiri saja mengawasi punggung-punggung yang membelakangi mereka, semakin lama semakin jauh. Witantra menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa kuda Sempana tidak akan tinggal diam untuk seterusnya. Namun Ken Arok pun mengetahui pula, bahwa kuda Sempana mendendamnya. "Anak yang keras kepala," gumam Witantra. Ken Arok mengangguk-anggukan kepalanya. Jawabnya, "Ya. Sungguh-sungguh keras kepala." Sesaat mereka terdiam. Di regol halaman belakang masih dilihat oleh mereka, punggung-punggung yang terakhir meninggalkan halaman itu. "Marilah Adi, kita pulang. Aku mendapat perintah untuk mengantar Kakang." Witantra tersenyum. Namun ia menjawab, "Marilah antarkan aku." Ketika keduanya mulai melangkah meninggalkan tempat itu, tiba-tiba langkah mereka terhenti. Lamat-lamat mereka mendengar suara Daksina. "Hem," gumam Ken Arok. Anak itu sama sekali tidak memedulikan apa saja.
Witantra mengangguk-anggukan kepalanya. Suara Daksina memang baik, seperti desir angin yang kadang-kadang lembut, namun kadang-kadang deras menyentak, bahkan kadang-kadang bagaikan prahara yang melanda pepohonan dan menghentak gelombang di lautan. Namun kemudian kembali terdengar suaranya yang lembut, selembut gemeresik angin pagi mengusap ujung dedaunan. Smaradahana, gumam Witantra. Ken Arok hanya mengangguk-anggukan kepalanya. Ia telah banyak pula belajar tentang banyak hal mengenai kitab-kitab dan pengetahuan dari seorang pendeta yang memungutnya dari padang rumput karautan, tetapi pengetahuan itu masih jauh dari cukup. Meskipun demikian, ternyata jiwanya mampu pula menerima sentuhan yang halus dari suara Daksina. "Apakah kau pernah membaca kakawin itu?" bertanya Witantra. Ken Arok menggeleng. "Belum." Cerita tentang Dewa Cinta, Kama dan istrinya Ratih. Ken Arok mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia sama sekali belum pernah membaca cerita itu, meskipun sedikit ia pernah juga mendengar tentang Dewa Kama yang terbakar oleh sinar mata Siwa yang sedang Tiwikrama menjadi rudra. Cerita yang amat menarik. Witantra meneruskan. Terutama bagi anak-anak muda. Sindiran terhadap Baginda Kameswara dari Kediri beberapa puluh tahun hampir seabad yang lampau. Kembali Ken Arok mengangguk-anggukan kepalanya. Daksina memilih cerita itu. Witantra melanjutkan. Karena ia tahu bahwa di arena ini menyala persoalan yang langsung menjangkiti cinta anak-anak muda. Meskipun aku yang harus maju ke arena, namun aku hampir tidak berkepentingan selain aku ingin melihat kesewenang-wenangan kuda sempana dibatasi. Ken Arok masih belum menjawab selain mengangguk-anggukan kepalanya. Namun ia senang pula mendengar suara Daksina yang bening bersih. Sebaiknya anak itu berhenti membaca, tiba-tiba Witantra bergumam. Kenapa? Bertanya Ken Arok. Apabila aku mendengar, maka ia marah. Ia merasa bahwa anak itu menyindir. Tidak. Bukankah aku bersungguh-sungguh dengan alasannya itu? Bukankah kemudian gadis itu akan dikembalikan ke Panawijen? Witantra tersenyum, jawabnya. Kalau gadis itu bersedia, maka apakah halangannya seandainya aku pun benar-benar menghendakinya? Bukankah dengan demikian Ken Dedes akan merasa sedikit terhibur karenanya? Ken Arok mengerutkan keningnya. Gumamnya. Tidak baik. Sebaiknya aku menyerahkannya kembali kepada ayahnya. Kecuali kalau gadis itu menolak aku. Seharusnya aku menyerahkannya kembali kepada ayahnya. Tetapi kalau gadis itu bersedia, apakah salahnya? Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak menjawab, tetapi hatinya berkata. Tidak. Seharusnya aku benar-benar bersih dari segenap pamrih mengenai gadis itu. Kalau aku bersedia mengembalikan Ken Dedes kepada ayahnya, maka aku benar seorang yang berhati jantan. Seorang yang bersedia mengakui kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya. Meskipun Wiraprana tak akan mungkin dihidupkan lagi, tetapi setidak-tidaknya di dalam lingkungan keluarganya Ken Dedes akan mendapatkan hiburan. Tetapi tiba-tiba terdengar suara yang lain di dalam lubuk hatinya. Bagaimanakah kalau Ken Dedes merasa terhibur, apabila ia menjadi permaisuri aku? Tiba-tiba wajah Ken Arok menjadi tegang, ia tidak tahu apakah sebabnya ia menjadi risau mengenai nasib gadis itu seterusnya. Persetan, geramnya di dalam hati. Ken Arok itu kemudian terkejut ketika Witantra berkata. Marilah Adi, apakah kau akan mengantarkan aku pulang? Oh, sahut Ken Arok tergagap. Ya, aku akan mengantarkan Kakang pulang. Sebaiknya aku tidak kembali ke barak. Kalau kuda sempana datang ke bilikku, dan aku kehilangan kesabaran, maka kami pasti akan bertengkar. Witantra mengangguk-anggukan kepalanya. Jawabnya. Tinggallah sehari ini di rumahku. Mudah-mudahan besok atau lusa kuda sempana telah dapat berpikir bening, sehingga ia akan dapat melupakan segala peristiwa yang telah terjadi atasnya. Mudah-mudahan, desis Ken Arok. Namun kemudian ia berkata. Sebentar, aku akan menyuruh Daksina berhenti membaca. Witantra tersenyum. Dibiarkannya Ken Arok melangkah ke gubuk di sudut di balik dinding halaman belakang istana. Sesaat setelah Ken Arok itu menghilang di balik dinding, maka suara Daksina pun berhenti. Keduanya itu pun kemudian pergi meninggalkan halaman belakang istana itu pergi ke rumah Witantra. Kuda-kuda mereka masih tertambat di tempatnya. Dan sejenak kemudian terdengarlah kaki-kaki sepasang kuda berlari meninggalkan istana Tumapel.
Dalam pada itu, aku Tunggul Ametung berjalan tergesa-gesa kembali ke istana. Tetapi ia sama sekali tidak langsung menuju ke biliknya. Dengan tergesa-gesa seakan-akan ia akan kehilangan kesempatan, aku itu berjalan masuk ke ruang dalam, dan langsung menuju ke Sentong Tengen. Sejenak Tunggul Ametung berdiri diam di muka bilik itu. Ia tidak mendengar sesuatu kecuali nafas yang memburu. Namun sesaat kemudian terdengar langkah seorang keluar dari bilik itu. Demikian melampaui Warana, emban yang ikut merawat Ken Dedes terkejut melihat aku Tunggul Ametung berdiri tegak di muka pintu, sehingga dengan tergesa-gesa ia bersimpuh sambil menyembah. Ampun tuanku. Aku Tunggul Ametung menggeleng lemah, jawabnya. Tidak apa-apa. Aku ingin menengok gadis itu. Emban itu masih bersimpuh sambil menundukkan wajahnya. Perlahan-lahan ia berkata. Gadis itu masih belum tenang benar, tuanku. Tunggul Ametung mengangguk-anggukkan kepalanya. Apakah sekarang gadis itu tertidur? Emban itu menggeleng. Tidak tuanku. Apakah aku boleh masuk? Bertanya aku itu. Emban itu heran mendengar pertanyaan Tunggul Ametung. Tunggul Ametung adalah aku Tumapel. Tunggul Ametung adalah pemilik istana ini, dan semua orang akan tunduk pada perintahnya. Tetapi tiba-tiba aku itu bertanya kepadanya, apakah ia boleh masuk ke dalam bilik ini? Karena itu, maka emban itu pun menjadi bingung, bagaimana ia harus menjawab pertanyaan itu. Bagaimana, apakah boleh masuk, desak Tunggul Ametung. Ya. Ya, emban itu tergagap. Sekehendak tuankulah. Tunggul Ametung menarik nafas dalam-dalam. Sambil menganggukkan kepalanya ia berkata. Terima kasih. Aku akan masuk ke Sentong Tengen. Emban itu menjadi semakin tidak mengerti. Kenapa aku berterima kasih kepadanya? Namun aku itu tidak berkata apa-apa lagi. Perlahan-lahan ia melangkah maju. Melampaui telunda pintu, kemudian melingkari Warana memasuki ruang tidur Ken Dedes yang masih saja ditunggui oleh Nyai Puroni. Tetapi demikian Tunggul Ametung masuk, aku itu terkejut bukan buatan. Tiba-tiba saja, ketika Ken Dedes melihatnya, dengan serta-merta gadis itu bangkit dan menunjuk wajahnya. Sambil berkata lantang. Nah, kaulah Tunggul Ametung. Kaulah sumber dari bencana yang menimpa keluargaku. Ayo kembalikan aku ke Panawijen, atau bunuh aku sama sekali. Sesaat aku berdiri mematung. Ia adalah aku yang memegang seluruh kekuasaan Tumapel di tangannya. Ia adalah orang yang paling berkuasa di dalam dan di luar istana. Juga di Panawijen. Tiba-tiba gadis itu menudingnya sambil membentaknya tanpa takut. Yang terdengar kemudian adalah suara Nyai Puroni cemas. Nini, tenanglah Nger. Tenanglah. Tidurlah, biarlah nanti aku memberitahukan kepadamu, apa yang telah terjadi, jangan risau anakku dan jangan menjadi bingung. Tuanku Tunggul Ametung adalah aku Tumapel. Apa peduliku, apakah Tunggul Ametung menjadi aku, apakah ia menjadi maharaja sekalipun, namun ia tidak lebih dari seorang perampok yang keji. Ayo, Tunggul Ametung. Bunuhlah aku. Tunggul Ametung adalah seorang yang aneh. Seorang yang mudah tersinggung, dan seorang yang mudah pula menjadi sangat cemas apabila tiba-tiba aku itu kehilangan kesabaran. Ia tidak tahu, apakah yang telah terjadi, namun mengumpati Tunggul Ametung adalah berbahaya sekali bagi keselamatannya. Tetapi Nyai Puroni itu benar-benar menjadi heran. Ia melihat aku yang garang itu, berdiri kaku di tempatnya. Kepalanya terkulai tunduk dalam-dalam. Sepatah kata pun ia tidak menyahut dan bahkan aku itu sama sekali tidak berani menatap wajah gadis yang sedang marah itu. Sekali-kali Tunggul Ametung mencoba mengangkat wajahnya, namun kembali ia tertunduk. Bahkan kemudian tubuhnya menjadi gemetar dan terasa seakan-akan dadanya bergetaran. Apakah aku benar-benar sudah gila, desahnya di dalam hati. Karena ketika ia mencoba memandang gadis itu, ia dikejutkan oleh cahaya yang berkilat cerah. Namun setiap kali ia berusaha memandang cahaya itu tak dapat tertangkap oleh wadahnya. Sementara itu masih terdengar suara Ken Dedes lantang. Ayo Tunggul Ametung. Kenapa kau berdiri saja seperti patung? Bukankah kau mempunyai 1000 pusaka di istanamu? Ayo, bukankah di lambungmu itu tergantung senjata sifat kandel Tumapel? Kenapa kau diam saja seperti patung? Desir di dada Tunggul Ametung menjadi semakin tajam.
Baru kini disadarinya bahwa pusakanya masih tergantung pada ikat pinggangnya. Pusaka yang tidak setiap orang pernah melihatnya. Nyai Puroni menjadi semakin cemas. Tetapi ia tidak dapat berbuat sesuatu. Usahanya untuk meluluhkan hati Ken Dedes selalu sia-sia. Tetapi kembali Nyai Puroni terkejut ketika mendengar sendiri mulut Aku Tunggul Ametung itu berdesis. Maafkan aku Ken Dedes. Aku sama sekali tidak sengaja membuat kau mengalami nasib yang sedemikian jeleknya. Mata Ken Dedes itu pun menjadi semakin menyala karenanya. Dan terdengar suaranya lantang. Jangan bersembunyi Tunggul Ametung. Kau datang membawa bencana di padepokan ayahku. Kau telah membawa bencana bagi keluargaku, bagi hidupku. Kenapa kau tidak saja membunuh aku? Kenapa kau lindungi kuda sempana yang biadab itu? Kenapa? Aku masih menundukkan kepalanya. Suatu hal yang hampir tidak pernah dilakukan. Di hadapan setiap utusan Maharaja di Kediri sekalipun Tunggul Ametung selalu menengadahkan wajahnya. Namun kini, di hadapan seorang gadis pedesaan Tunggul Ametung itu tunduk tumungkul seperti seorang tawanan. Dan terdengar kemudian Tunggul Ametung itu menjawab perlahan-lahan. Ken Dedes. Aku telah mencoba memperbaiki kesalahanku. Kuda sempana tidak akan dapat mengganggumu lagi. Ken Dedes itu terhenyak sejenak. Tampaklah kerut-kerut di wajahnya yang pucat. Apa katamu? Terdengar ia bertanya untuk meyakinkan. Kuda sempana tidak akan dapat mengganggumu lagi, sahut aku. Kenapa? Seperti anak-anak yang mendapat pertanyaan-pertanyaan dari ibunya yang sedang marah, Tunggul Ametung menjawab dengan jujur. Kuda sempana telah dikalahkan dalam perang tanding, dengan perjanjian, untuk seterusnya ia harus melepaskan tuntutannya atas dirimu. Ken Dedes tidak segera mengerti keterangan Aku Tunggul Ametung itu. Apakah yang dimaksud dengan perang tanding yang dapat melepaskan tuntutan kuda sempana atas dirinya? Karena itu maka untuk sejenak Ken Dedes terdiam. Tanpa mengenal takut, ditatapnya wajah Tunggul Ametung yang tunduk. Tetapi Aku itu tidak meneruskan kata-katanya sebagai penjelasan. Karena itu, maka terdengarlah suara Ken Dedes. Apakah maksudmu Tunggul Ametung? Alangkah janggalnya panggilan itu di telinga Nyai Puroni serta emban yang duduk di pintu. Ken Dedes langsung menyebut nama Aku Tunggul Ametung tanpa sebutan apapun. Kalau Aku itu kemudian menyadarinya, maka ia pasti akan sangat marah. Bahkan seandainya dirinya sendiri, atau emban yang duduk di pintu itu, bahkan seorang senapati pun, apabila berani mengucapkan nama Aku itu tanpa sebutan apapun maka adalah suatu pertanda bahwa hidupnya akan mendapat kesulitan. Tetapi sekarang, gadis pedesaan itu dengan beraninya bahkan dengan menuding wajah Aku itu. Aneh. Apakah yang sebenarnya telah terjadi? Tunggul Ametung sendiri tidak segera menjawab pertanyaan Ken Dedes itu. Sekali ia mengangkat wajahnya namun ketika dilihatnya mata gadis itu, kembali ia menunduk. Mata yang memancarkan tuntutan atas kesalahan yang pernah dilakukannya. Mata yang memancarkan jeritan hatinya yang duka. Dan mata yang memancar itu adalah mata seorang gadis yang aneh. Seorang gadis yang seakan-akan memiliki cahaya yang bersinar dari tubuhnya. Cahaya yang membuat Aku Tunggul Ametung itu merasa dirinya hampir menjadi gila. Gadis itu bukan gadis kebanyakan, desis Aku Tunggul Ametung di dalam hatinya. Karena Tunggul Ametung tidak segera menjawab, maka terdengar Ken Dedes mengulangi pertanyaannya. Tunggul Ametung, apakah yang kau maksud dengan perang tanding? Dan apakah hubungannya dengan kuda sempana? Aku Tunggul Ametung menarik nafas dalam-dalam. Bagaimanapun juga ia ingin mencoba menyampaikan beberapa penjelasan mengenai perang tanding itu. Mencoba mengatakan kepada Ken Dedes bahwa dengan kekalahan kuda sempana dalam perang tanding itu, maka tuntutannya atas Ken Dedes telah digugurkan. Ia mengambil gadis itu dengan kekerasan, maka dengan kekerasan pula usaha itu telah digagalkan. Gila, teriak Ken Dedes. Napasnya tiba-tiba menjadi sesak dan dengan terbata-bata ia berkata. Kenapa kau perlakukan seperti itu Tunggul Ametung? Kenapa kalian perlakukan seperti barang yang dapat kalian perebutkan dengan berkelahi dan saling membunuh sekalipun? Tunggul Ametung, aku yang memiliki kekuasaan tertinggi di Tumapel, kenapa kau berbuat demikian? Kenapa kau menganggap bahwa aku tidak lebih daripada barang yang seandainya paling berharga sekalipun, sehingga dipertaruhkan dengan nyawa? Tidak. Aku mempunyai pendirianku sendiri. Aku mempunyai kehendak, akal dan penilaian atas persoalanku.
Bukan kalian yang akan menentukan jalan hidupku. Tetapi aku. Aku sendiri. Peristiwa itu adalah peristiwa yang benar-benar aneh bagi Nyai Puroni. Aneh, karena semang gadis pedesaan dengan beraninya menentang aku, membalut kata-katanya kata dengan kata, kalimat dengan kalimat. Tak pernah dijumpai sepanjang umurnya seorang gadis yang sedemikian beraninya. Setiap perempuan di Tumapel, setiap gadis, pada umumnya selalu menundukkan kepalanya, menerima nasib yang diletakkan oleh orang tuanya, oleh suaminya apalagi seorang aku atasnya. Tetapi gadis ini tidak berbuat demikian. Namun, Aku Tunggul Ametung adalah orang yang benar-benar aneh. Semakin banyak Ken Dedes berbicara, semakin tajam Ken Dedes mengumpat-umpatinya, hatinya menjadi semakin tertarik kepada gadis itu. Gadis itu baginya menjadi seakan-akan sebuah mutiara yang bercahaya dengan sinarnya. Yang tajam menusuk langsung ke ulu hatinya. Gadis yang berani itu pasti memiliki kekhususannya dari gadis-gadis yang lain. Bahkan gadis kota sekalipun. Meskipun gadis itu gadis pedesaan, namun tanda-tanda yang dirasakan oleh Aku Tunggul Ametung menjadikannya semakin yakin bahwa gadis itu adalah gadis yang memiliki kelebihan-kelebihan. Karena itulah maka sekali lagi aku ingin menjelaskan persoalan yang dikehendakinya dengan perang tanding itu. Katanya, Ken Dedes. Karena aku mempunyai penilaian yang demikian atasmu, bahwa kau memiliki pendirian, penilaian dan lebih-lebih lagi adalah hak atas dirimu sendiri dan jalan hidupmu, maka aku telah melepaskan kau dari kuda sempana. Apakah artinya itu? Bertanya Ken Dedes. Kau kini dapat menentukan hidupmu sendiri. Tidak ada keharusan bagimu untuk tunduk pada setiap kehendak orang lain kecuali atas kerelaan hatimu. Tetapi apa artinya kedatangan kalian ke Panawijen? Kau tidak mencegah perbuatan kuda sempana, dan bahkan kau melindunginya. Aku terdorong dalam kehilafan, Ken Dedes. Kuda sempana telah menipuku. Kau dapat menghukumnya, bahkan menghukum mati sekalipun. Ya. Tetapi aku sendiri telah melakukan kesalahan pula. Karena itu aku tidak dapat menghukumnya karena alasan itu, sebab ia berbuat dalam perlindunganku. Satu-satunya cara untuk menebus kesalahanku itu adalah membebaskan kau dari tangannya dengan cara yang sama seperti yang dilakukannya atas keluargamu. Ken Dedes mengerutkan keningnya. Ia merasakan di dalam hatinya bahwa Aku Tunggul Ametung itu berkata dengan jujur. Ia merasakan sesuatu yang aneh di dalam dadanya, seakan-akan semua kemarahan dan luapan perasaannya perlahan-lahan menjadi tenang. Meskipun demikian, hati Ken Dedes itu masih juga gelap. Apakah yang akan terjadi atas dirinya selanjutnya? Apabila seseorang telah berhasil melepaskannya dari kuda sempana, lalu apakah hak orang itu atas dirinya? Apakah dengan demikian ia hanya akan berpindah tangan kepada orang yang bahkan sama-sama sekali tak dikenalnya? Bagaimana kalau ada orang lain yang berbuat demikian pula atas orang yang kedua itu? Tiba-tiba teringatlah Ken Dedes itu kepada Mahisa Agni. Kenapa kakaknya itu membiarkannya dilarikan oleh kuda sempana? Apakah Mahisa Agni tidak tahu apa yang terjadi atasnya? Kalau saja Mahisa mengetahui bahwa dengan perang tanding dirinya akan dapat dibebaskan, ia mengharap bahwa pada waktu ketika Mahisa Agni datang ke Tumapel dan melepaskannya. Tetapi kapan? Sehari, seminggu atau sebulan? Atau sesudah ia kehilangan harapan untuk dapat kembali ke Padepokan? Dalam pada itu, maka kembali terdengar Ken Dedes bertanya. Aku Tunggul Ametung. Setelah perang tanding ini berlangsung, dan menurut katamu, setelah aku dapat dibebaskan dari kuda sempana, lalu apakah aku akan dapat segera pulang? Pertanyaan itu benar-benar mengejutkan Tunggul Ametung. Tiba-tiba ia dihadapkan pula suatu masalah yang sangat berat baginya. Seharusnya, menurut rencananya semula, ia hanya ingin membebaskan Ken Dedes dari tangan kuda sempana sebagai tebusan atas kesalahannya. Tetapi tiba-tiba alangkah beratnya untuk melepaskan gadis itu pulang kembali ke Panawijen. Alangkah sulitnya untuk memenuhi rencananya. Setelah ia melihat Ken Dedes dari dekat, setelah ia mendengar Ken Dedes menangis, dan setelah ia sendiri melihat Ken Dedes dengan beraninya mempertahankan kebebasannya untuk menentukan jalan hidupnya, serta setelah ia melihat gadis itu dengan tabahnya mengumpat-umpatinya, maka tiba-tiba Tunggul Ametung benar-benar telah terpesona. Ken Dedes telah benar-benar menarik hatinya. Karena itu, ketika ia mendengar pertanyaan Ken Dedes itu, hatinya seolah-olah membeku. Tak ada jawaban yang dapat diberikannya. Aku. Ken Dedes mengulang, bagaimana?
Tunggul Ametung tergagap. Ia harus menjawab. Tetapi ia tidak segera mendapatkan jawaban itu. Sehingga kembali terdengar Ken Dedes mendesaknya. Aku Tunggul Ametung, apakah aku segera dapat kembali pulang? Tiba-tiba dalam kebingungan Tunggul Ametung bertanya. Ken Dedes, kalau kau ingin segera pulang, apakah yang menarik bagimu di Panawijen? Ken Dedes merasa aneh mendengar pertanyaan itu sehingga sahutnya. Panawijen adalah tempat kelahiranku. Panawijen adalah padepokan ayahku. Panawijen adalah tempat aku bermain bersama kakakku Mahisa Agni, dan Panawijen adalah tempat aku menyongsong masa depanku. Tunggul Ametung menjadi semakin bingung. Dan dalam kebingungan itu ia menjawab. Ya. Ken Dedes. Sebenarnya kau akan segera dapat pulang ke kampung halaman, tetapi aku takut, apabila dengan demikian luka di hatimu akan menjadi semakin parah. Mendengar jawaban itu, maka kegelisahan di hati Ken Dedes menjadi menyala kembali. Dengan penuh ketegangan ia memandang aku Tunggul Ametung. Terdengarlah kemudian suaranya gemetar. Kenapa aku? Tunggul Ametung menarik nafas dalam-dalam. Ia menjadi ragu-ragu sesaat. Tetapi ia telah terdorong menyatakan tentang luka di hati gadis itu. Karena itu ia menjawab. Ken Dedes, terserahlah kepadamu seandainya kelak kau ingin kembali ke Panawijen. Tetapi jangan segera. Kenapa? Iya, kenapa? Tunggul Ametung terdiam sesaat. Dicobanya menatap wajah gadis itu. Namun kembali ia menundukkan kepalanya. Di dalam mata Ken Dedes itu seakan-akan tercermin segenap kesalahan, kehilafan dan ketergesa-gesaan yang pernah dilakukannya. Seakan-akan dilihatnya kembali bagaimana kuda sempana datang kepadanya, dan mengusulkan untuk pergi berburu ke arah lain daripada arah Panawijen. Diingatnya bagaimana kuda sempana merajuknya, mengatakan kepadanya bahwa ia ditolak karena seorang pelayan dalam Aku Tumapel. Gila, geramnya di dalam hati. Ia menyesal bahwa ia terlalu cepat mengambil keputusan. Namun itu adalah sifat-sifatnya yang dibawanya sejak ia dilahirkan. Tergesa-gesa, lekas marah dan kadang-kadang kurang pertimbangan. Sekarang ia mengalami keguncangan akibat sifat-sifatnya itu. Sifat-sifatnya yang kurang menguntungkannya. Baik sebagai seorang aku, maupun sebagai manusia yang bergaul di antara sesama. Dan sekarang ia harus menjawab pertanyaan Ken Dedes yang mendesak itu. Kenapa? Ken Dedes, jawab Tunggul Ametung. Tinggallah di sini beberapa saat. Kemudian kau akan dapat mengambil keputusan menurut kehendakmu. Tetapi jangan tergesa-gesa kembali. Biarlah kelak aku sendiri akan mengantarkanmu. Tetapi aku ingin tahu, kenapa luka hatiku akan menjadi semakin parah? Ketika aku tidak segera menjawab, maka angan-angan Ken Dedes sendiri telah beredar, mencoba mencari jawabnya. Tiba-tiba dikenangnya, bahwa pada saat kuda sempana mengambilnya, Wiraprana telah dijatuhkannya. Apakah yang terjadi atas anak muda itu seterusnya? Dalam kegelisahan, kebingungan dan ketakutan pada saat itu ia melihat Wiraprana terbanting jatuh. Ia masih dapat mengingat kembali, ketika tiba-tiba ia menjatuhkan dirinya. Pada anak muda itu. Dikenangnya betapa pucat wajah Wiraprana saat itu. Dan apakah saat itu Wiraprana masih bernafas? Tiba-tiba Ken Dedes yang duduk dengan tegangnya itu memekik kecil. Ditutupinya wajahnya dengan kedua tangannya seakan-akan ingin menghilangkan bayangan-bayangan yang hilir mudik di dalam rongga mata hatinya. Wiraprana, desisnya. Bagaimana dengan Wiraprana? Tunggul Ametung terkejut mendengar Ken Dedes memekik dan kemudian menyebut nama anak muda yang ternyata telah terbunuh itu. Sentong tengen itu sesaat dicengkam oleh kesepian yang tegang. Ken Dedes mencoba menunggu apakah Aku Tunggul Ametung dapat memberinya keterangan tentang Wiraprana. Namun Aku Tunggul Ametung itu menjadi terpaku diam, keraguan-raguan dan kecemasan merayap-rayap di dalam dadanya. Apakah akibatnya seandainya diberitahukannya tentang nasib Wiraprana itu? Tetapi Ken Dedes itu kemudian mendesaknya. Aku, bagaimanakah dengan Wiraprana itu? Tunggul Ametung menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dicobanya mengingkari, katanya. Aku tidak tahu apa yang terjadi kemudian Ken Dedes. Aku pergi bersama kuda sempana meninggalkan Panawijen. Aku melihat Wiraprana terjatuh, tetapi aku tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Bukankah kau juga melihatnya? Ya. Aku melihat.
Tetapi aku segera menjadi tak sadar lagi. Nah, apakah yang telah terjadi? Aku tidak tahu. Kau terasa terganggu. Bohong. Sekali lagi Tunggul Ametung menarik nafas dalam-dalam. Ia kini benar-benar menjadi bingung. Nyai Puroni yang melihat percakapan itu dengan penuh keheranan, melihat, seakan-akan yang berdiri dengan gelisah dan cemas itu bukan aku Tunggul Ametung yang dikenalnya sehari-hari. Bukan seorang yang keras hati, yang membentak-bentak dan berteriak-teriak. Bukan seorang yang aneh seperti yang sering dilakonkannya atas hamba-hambanya. Sekali waktu dipukulnya seorang pelayan dalam, namun tiba-tiba orang itu dipanggilnya, dan diberinya ia hadiah sepotong kain panjang. Atau pernah seorang emban disiramnya dengan air jahe yang terlalu pedas, tetapi ketika ia melihat emban itu menangis, maka segera diberinya emban itu uang. Sekarang Tunggul Ametung benar-benar seperti seorang anak yang merasa dirinya berdosa terhadap orang tuanya. Seperti seorang anak yang menghadapi ibunya yang sangat diseganinya. Tunduk dan gelisah. Yang terdengar kemudian adalah suara Ken Dedes serak. Aku, bagaimanakah nasib Wiraprana itu? Tiba-tiba pecahlah ketahanan Tunggul Ametung mendengar pertanyaan itu. Seperti orang yang berbuat tidak atas kehendaknya sendiri ia berkata. Wiraprana terbunuh. Alangkah dahsyatnya suara itu terdengar di telinga Ken Dedes, seperti petir yang langsung menyambar dinding-dinding hatinya. Meledak dan seakan-akan memecahkan jantungnya. Sesaat Ken Dedes terpaku seperti patung. Namun tiba-tiba gadis itu menjatuhkan dirinya di pembaringan sambil menelungkupkan wajahnya. Sekali ia memekik, menyebut nama Wiraprana, kemudian ia tenggelam dalam tangisnya yang sedih. Aku Tunggul Ametung berdesah. Ditatapnya gadis yang malang itu. Ketika terdengar olehnya tangis itu semakin keras, maka kembali penyesalan menghentak-hentak dada aku Tunggul Ametung. Dan sejalan dengan itu, maka keinginannya untuk menebus kesalahannya pun menjadi semakin besar. Tiba-tiba terdengarlah suara Tunggul Ametung itu dalam nada yang rendah. Maafkan aku, Ken Dedes. Ken Dedes masih menangis terus, seakan-akan ia tidak mendengar kata-kata itu. Tetapi aku itu kemudian melangkah maju, benar-benar seperti tidak atas kehendak sendiri. 2 langkah dari pembaringan Ken Dedes, Tunggul Ametung berhenti. Dari antara bibirnya itu kemudian terloncat kata-kata. Ken Dedes. Aku minta maaf kepadamu. Aku telah berusaha berbuat apa saja untuk mengurangi kesalahanku. Kalau apa yang sudah aku lakukan itu masih belum cukup bagimu Ken Dedes, maka apa saja yang kau ingini seterusnya pasti akan aku penuhi. Aku adalah aku Tumapel. Kekuasaanku atas tanah ini berada di tanganku. Tuanku, potong Nyai Puroni yang menyangka bahwa Tunggul Ametung benar-benar telah kehilangan segala pengamatan diri. Ia ingin memperingatkan kepadanya, supaya setiap kata dan perbuatannya benar-benar dipertimbangkan sebaik-baiknya. Tetapi sebelum ia berkata lebih lanjut, aku Tunggul Ametung telah berkata. Ken Dedes. Berkatalah. Apakah yang kau kehendaki dariku untuk menebus kesalahan itu? Aku serahkan semua yang ada padaku kepadamu. Aku sendiri, tanah ini dan segenap kekuasaan atas Tumapel. Tuanku, sekali lagi Nyai Puroni memotong. Namun Tunggul Ametung seakan-akan tidak mendengarnya. Bahkan aku itu berkata. Ken Dedes. Tak ada yang lebih berharga yang ada padaku daripada itu. Sehingga dengan sejujur-jujurnya aku berkata, bahwa apa yang ada padaku telah aku sediakan untuk menebus kesalahanku. Karena itu Ken Dedes, jangan kau sedihkan yang telah terlanjur terjadi. Akulah orang yang paling menyesal atas peristiwa yang menyedihkan itu. Tinggallah untuk sementara di sini. Tenangkan hatimu, dan barulah kau berpikir apakah yang akan kau lakukan kemudian. Namun ada harapanku yang akan dapat kau pertimbangkan. Menyerahkan istana ini kepadamu dengan segenap isinya. Ken Dedes mendengar kata-kata itu dengan jelas. Kalimat demi kalimat. Namun ia tidak memperhatikannya. Kepalanya yang tertelungkup itu masih saja tersentak-sentak oleh isaknya. Sehingga karena itu, ia sama sekali tidak menjawab, apalagi mengangkat wajahnya. Dibiarkannya aku Tunggul Ametung berdiri mematung di samping pembaringannya. Tunggul Ametung itu terkejut ketika ia merasa Nyai Puroni menggamit ujung kakinya. Ketika ia berpaling dilihatnya wajah Nyai Puroni yang tegang. Tunggul Ametung segera menyadari apa yang terkandung di dalam hati orang tua itu.
Tetapi seakan-akan ia telah terbenam dalam tekad yang bulat. Menebus kesalahannya dengan apa saja yang ada padanya. Tetapi dalam penilaian Nyai Puroni, Tunggul Ametung itu tidak saja menyesal atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dan yang tidak diketahui oleh perempuan tua itu, namun Tunggul Ametung itu benar-benar sedang jatuh cinta. Cinta bagi seorang yang masih semuda Tunggul Ametung adalah bagaikan kekuatan yang tersimpan di dalam perut Gunung Semeru. Setiap saat akan meledak dengan dahsyat, sedahsyat ledakan yang terjadi saat ini. Menyerahkan apa saja yang ada padanya kepada gadis Panawijen itu. Tetapi Nyai Puroni itu sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa. Ia sudah tidak mungkin lagi mencegah perbuatan aku Tunggul Ametung itu, atau setidak-tidaknya memberinya peringatan. Semuanya sudah dikatakan oleh aku dan perkataan seorang aku adalah janji yang sulit untuk dicabut kembali tanpa alasan-alasan yang terlalu kuat. Namun di samping itu, dukun tua itu benar-benar merasa kecewa, bahwa aku Tunggul Ametung telah benar-benar tenggelam dalam arus perasaannya. Bukankah dengan demikian berarti bahwa Ken Dedes akan dapat menjadi permaisurinya dan langsung dapat mencampuri tata pemerintahan? Bukankah dengan demikian maka gadis pedesaan itu dapat membuat putih hitam atas tanah Tumapel? Nyai Puroni, yang telah mengabdikan diri sejak bertahun-tahun itu menjadi sangat menyesalkan keadaan itu. Kenapa aku tidak dapat mengendalikan perasaannya? Tetapi bukan saja ia menyesalkan sikap Tunggul Ametung, namun tiba-tiba ia menjadi sangat kecewa pula kepada Ken Dedes. Gadis itu seakan-akan telah melanggar segala adat dan kebiasaan istana Tumapel. Gadis itu sama sekali tidak tunduk pada setiap peraturan yang berlaku, bahkan ia telah berani menyebut nama Tunggul Ametung begitu saja. Betapapun juga kemarahan seseorang, namun kepada aku ia tidak akan dapat berbuat demikian. Tetapi Ken Dedes itu telah melakukannya. Namun dukun tua itu menyimpan kekecewaan itu di dalam dadanya. Ia tidak berani mengatakannya di muka Tunggul Ametung yang sedang jatuh cinta itu. Sesaat kemudian bilik itu menjadi sepi, yang terdengar adalah suara isak Ken Dedes yang pedih. Nyai Puroni yang telah menjadi kecewa itu, sama sekali tidak bernafsu lagi untuk menghiburnya. Bahkan ia menjadi jemu menunggui gadis itu di Sentong Tengen. Telah hampir 1 hari 1 malam ia berada dalam bilik itu, dan hanya keluar sesaat apabila ia pergi ke belakang dan makan, berganti-gantian dengan emban yang sekarang duduk di luar. Namun ternyata bahwa ia menemui kekecewaan. Ketika aku Tunggul Ametung kemarin mengucapkan janjinya, Nyai Puroni telah merasa aneh dan heran. Tetapi ia mengharap bahwa aku akan berubah pendirian selagi janji itu belum didengar oleh orang lain, apalagi Ken Dedes sendiri. Tetapi kini janji itu langsung telah diberikan kepada gadis Panawijen itu. Gadis pedesaan yang terlalu kecil dibandingkan dengan kebesaran aku Tumapel. Tetapi Tunggul Ametung sendiri memandang Ken Dedes tidak terlampau kecil. Bahkan aku itu melihat kebesaran yang memancar dari diri gadis itu. Dari sikapnya dan dari balik kewadagannya. Sejenak kemudian, ketika Ken Dedes masih juga menangis, berkatalah Tunggul Ametung. Ken Dedes, aku tidak ingin kau mengambil sikap dengan tergesa-gesa. Pikirkanlah semua kata-kataku. Aku sama sekali tidak bermaksud buruk. Semuanya aku katakan dengan jujur. Seperti aku dengan jujur mengakui segenap kesalahanku. Sekarang cobalah tenangkan hatimu. Apa yang sudah terjadi tak akan dapat diulang kembali. Namun pertimbangan apa yang aku katakan, menjelang hari depanmu yang masih panjang. Kali ini pun Ken Dedes seolah-olah tidak mendengar kata-kata aku Tunggul Ametung. Ia masih saja terbenam dalam isak tangisnya, kekecewaan dan penyesalan yang tiada taranya. Baiklah aku pergi dulu Ken Dedes, berkata Tunggul Ametung itu. Namun kata-kata lenyap tiada jawaban. Sambil mengangguk-anggungkan kepalanya Tunggul Ametung melangkah surut, kemudian kepada Nyai Puroni ia berkata. Nyai, rawatlah gadis ini baik-baik. Nyai Puroni menganggukkan kepalanya, tetapi betapa hambar perasaannya. Jawabnya. Hamba tuanku. Tunggul Ametung kemudian tidak berkata apapun lagi. Segera ia melangkah meninggalkan ruang itu. Di muka pintu dilihatnya seorang emban duduk bersimpuh dan menyembahnya ketika ia lewat. Layani gadis itu seperti kau melayani aku, perintah Tunggul Ametung. Emban itu menjadi heran. Dipandanginya wajah aku sesaat, namun kemudian jawabnya. Hamba tuanku. Tunggul Ametung itu pun kemudian pergi ke biliknya, kepada seorang pelayan diperintahkannya memanggil Daksina.
Hamba tuanku, sahut pelayan itu. Cepat. Ia harus datang sekarang membawa kitab yang paling baik yang dikenalnya. Hamba tuanku, sahut pelayan itu yang kemudian berlari-lari pergi ke rumah Daksina di halaman belakang istana. Sejenak kemudian Daksina datang sambil membawa kidung yang lagi dibacanya di rumahnya, Smaradahana. Ya, bacalah, perintah aku. Dengan suaranya yang lembut Daksina kemudian membaca lontar kidung Smaradahana. Aku yang sedang dilanda oleh berbagai perasaan itu merasa betapa hatinya menjadi penat. Suara Daksina itu seolah-olah langsung menyentuh membelai seisi dadanya. Perlahan-lahan aku dapat mengendapkan kesibukan perasaannya, sehingga sesaat kemudian Tunggul Ametung itu tertidur. Ken Dedes yang kemudian ditinggalkan oleh aku Tunggul Ametung, masih saja meratapi nasibnya yang pahit. Ia tidak dapat mengerti kenapa hal itu harus menimpa pada dirinya. Namun sekejap-sekejap terngiang juga kata-kata aku Tunggul Ametung di telinganya. Terasa bahwa Tunggul Ametung telah mencoba berkata setulus hatinya. Terasa bahwa aku itu benar-benar telah menumpahkan segenap perasaan yang tersimpan di dalam dadanya. Bahkan kadang-kadang di telinga Ken Dedes itu masih juga terulang-ulang kata-kata Tunggul Ametung. Ken Dedes, berkatalah. Apakah yang kau kehendaki dariku untuk menebus kesalahan itu? Aku serahkan semua yang ada padaku kepadamu. Aku sendiri, tanah ini dan segenap kekuasaan atas Tumapel. Kemudian Tunggul Ametung itu berkata pula. Ken Dedes, tak ada yang lebih berharga yang ada padaku daripada itu. Sehingga dengan sejujur-jujurnya aku berkata, bahwa yang ada padaku telah aku sediakan untuk menebus kesalahanku. Ketika Ken Dedes kemudian mengangkat wajahnya, dilihatnya Nyai Puroni duduk tepekur di sisi pembaringannya. Karena tidak ada orang lain, maka kepada Nyai Puroni itulah Ken Dedes ingin menceritakan dan menumpahkan segenap tekanan yang menghimpit dadanya selama ini. Ketika dilihatnya Nyai Puroni masih saja menundukkan wajahnya, maka perlahan-lahan terdengar Ken Dedes itu memanggil. Nyai. Nyai Puroni mengangkat wajahnya. Tetapi wajah itu sudah tidak sebening ketika ia pertama-tama memasuki ruangan itu. Apangger, sahutnya. Apakah Nyai mengetahui maksud aku Tunggul Ametung dengan segenap kata-katanya itu? Nyai Puroni mengangkat keningnya. Kemudian sambil mencibirkan bibirnya ia berkata. Perkataan seorang laki-laki biasa. Kenapa Nyai? Bertanya Ken Dedes. Nyai Puroni tidak segera menjawab. Sekali dipandangnya wajah gadis pedesaan itu. Memang cantik, gumamnya di dalam hati. Tetapi tiba-tiba pula merayap pada dinding jantungnya, perasaan iri hati atas nasib Ken Dedes yang sangat baik itu. Telah berapa tahun ia mengabdikan diri pada aku Tunggul Ametung, namun tidak pernah ia menerima limpahan kebaikan hati 1/10 dari yang diterima oleh Ken Dedes. Sebagai seorang dukun, ia masih saja harus melakukan pekerjaannya dengan keadaan yang sama seperti 2-3 tahun yang lampau. Kemenakannya, seorang gadis yang cantiknya menyamai bidadari dan diabdikannya pula di istana ini, sejak ia menginjak gerbang istana 2 tahun yang lampau sampai saat ini masih saja tidak lebih dari seorang emban juru makanan. Sekali-kali aku Tunggul Ametung memuji kepandaiannya memasak. Namun besok aku telah melupakannya pula. Sekarang tiba-tiba di istana itu hadir seorang gadis desa, berkain lurik kasar, berkulit kehitam-hitaman dibakar oleh terik matahari, namun langsung ditempatkan oleh aku di sentong tengen. Dan bahkan telinganya sendiri mendengar betapa Tunggul Ametung telah mengucapkan suatu janji yang tak ternilai. Bersambung ke bab 29. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.